Jangan sampai terjadi apa yang sudah terjadi waktu yang lalu kepada teman-teman kita yang lain. Allah katakan dalam hadis qudsi, "Inilah hummu bi ahli al-ardi adzaban." Aku ingin turunkan bencana ke bumi. Jadi bencana kebakaran, kebanjiran, tsunami, perampokan, tawuran, itu semua sudah Allah rancang dari langit, Pak. Apa yang bisa mengantisipasi itu bencana semua? Kekuatan manusia nggak bisa, Pak. Tentara kah, polisi kah, nggak bisa mengantisipasi itu bencana kalau semua datang. Beberapa sekarang kita dengar berita-berita nih, kejadian di Papua. Berapa puluh orang kita Islam khususnya, baik dari suku Jawa, suku Bugis, suku Sumatera, Kalimantan, dikeluarkan dari Wamayana sana, sampai korban. Sebelumnya juga terjadi juga di Kalimantan, suku ini di Aceh juga. Begitu pula maaf nih, kejadian baru-baru tadi di PPO sana, terjadi perkelahian. Itu semuanya terjadi asbabnya apa? Dalam hadis qudsi Allah tadi yang saya baca, Anas bin Malik menjelaskan, ini hadis Imam Baihaqi meriwayatkan, bahkan juga yang lain-lain juga. Nabi telah sabdakan, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, ini solusi untuk jangan sampai terjadi apa yang sudah terjadi waktu yang lalu kepada teman-teman kita yang lain. Allah katakan dalam hadis qudsi, "Inilah hummu bi ahli al-ardi adzaban." Aku ingin turunkan bencana ke bumi. Jadi bencana kebakaran, kebanjiran, tsunami, perampokan, tawuran, itu semua sudah Allah rancang dari langit, Pak. Apa yang bisa mengantisipasi itu bencana semua? Kekuatan manusia nggak bisa, Pak. Tentara kah, polisi kah, nggak bisa mengantisipasi itu bencana kalau semua datang, Pak. Maaf nih, saya tidak menghina polisi, tentara. Ketika orang turun dari gunung mau bakar-bakar rumah, mau nggak mau polisi cuma nonton saja, Pak. Tentara, saya bukan mengatakan salah, tidak. Mungkin cara mengatasi begitu, biarkan aja dulu dah. Tiba-tiba nanti terjadi perkelahian lagi antara dengan polisi dengan masyarakat, makin ribut lagi. Udah biarkan korban sedikit. Tapi yang jelas, Pak, kalau ada bencana alam khususnya, itu kekuatan manusia nggak bisa mengantisipasi. Waktu tsunami di Aceh tahun 2004 apa 2006, kami datang. Itu asrama Brimob hancur, Pak. Asrama tentara juga hancur. Bahkan ketika kami mengangkat mayat-mayat itu, begitu sekian banyak mayat yang kita angkat, 350.000, Pak, yang meninggal dunia kan. Itu tentara tinggal sepatu botnya saja lagi. Begitu hebatnya gulungan tsunami sehingga pakaian semua lepas. Rata-rata mayat yang kita angkat itu telanjang semua. Kecuali yang matinya dalam kantor dan sebagainya. Jamaah haji dalam bis dan sebagainya. Itu kekuatan tsunami. Brimob nggak bisa mengantisipasi, Pak. Tentara nggak bisa mengantisipasi. Nah, yang bisa mengantisipasi itu apa? Maka Allah katakan 3 amalan. Faidan nazutul ummari buyuti. Ketika aku masih melihat di bumi ini adanya masyarakat yang suka memakmurkan masjid-masjid. Masjidnya makmur seperti sekarang salat subuh masyaallah ramai. Kita inginkan bukan cuma salat subuh 5 kali sehari semalam. Masjid kita makmur. Yang kedua, wal mustaghfirin bil ashar. Adanya masyarakat yang suka sholat tahajud, kemudian menjelang subuh dia istighfar. Udah tahajud cukup panjang, nanti menjelang subuh malah dia istighfar. Yang ketiga, wal mutahabbina fiyya. Adanya masyarakat yang suka berbaur, bersilaturahmi, berinteraksi, berhubungan satu sama lain semata-mata karena Allah. Silaturahmi semata-mata karena Allah. Maka kalau 3 ini ada, Pak, masjid kita makmur, Masya Allah. Yang sholat tahajud banyak lagi. Silaturahmi ada di antar suku kah, antar bangsa kah, antar keluarga, maka Allah janjikan saraftu anhum al-adab, aku palingkan itu adab. Enggak akan terjadi bencana, Pak. Kebakaran kah, kebanjiran kah, ini di Berau, enggak akan terjadi kemarau panjang, enggak akan terjadi perampokan, enggak akan terjadi tsunami, banjir enggak akan terjadi. Kapan? Selama yang 3 ini ada. Masjidnya makmur. Sholat berjamaah. Itu saya di perumahan di Surabaya, itu aneh. Sholat subuh saya perhatikan penuh. Itu sekitar 15-an tahun yang lalu di perumahan orang kaya. Saya bilang, dia mana kok bisa makmur gini? Kata mereka, kami semua dulu kita handphone masih belum banyak, Pak. Kami alhamdulillah semua punya telepon. Kalau sudah bangun saling bangunkan satu sama lain. Masjidnya makmur. Yang kedua sholat tahajud ada, alhamdulillah. Yang ketiga silaturahmi ada. Maka kalau 3 ini ada, Allah kata, aku palingkan itu azab. Aku palingkan darah, Pak.
Kenapa? Ketika masjid di tangan kita, kita nggak makmurkan, sehingga diambil orang lain. Coba kalau masjidnya penuh, nggak akan terjadi. Yang kedua, sholat tahajud malam hari. Orang kampung mulai semangat sholat tahajud. Nah, dengan ramainya sholat tahajud saja, itu kampung aman, maling nggak ada lagi, Pak. Ini kayak Pak, maling hendak operasi, hendak mencongkel rumah orang, ada orang wudhu, nggak jadi maling. Mencongkel rumah sebelah, orang sholat tahajud, Allahu Akbar. Mencongkel rumah sebelah lagi, ada orang Assalamualaikum warahmatullah. Rumah sebelahnya lagi, orang doa, ya Allah, berikan hidayah kepada maling-maling bertahan. Iya kan? Rumah terakhir ternyata azan subuh sudah tiba. Aman kampung kita, Pak. Dan yang terakhir tadi, adanya masyarakat yang suka silaturahmi satu sama lain. Hadirin ya Allah, maksudnya silaturahmi kita berelangan, yang sakit siapa? Yang miskin siapa? Ini anaknya kok cerdas, SMA, mau melanjutkan kuliah di Banjarmasin atau kuliah di Balikpapan atau kuliah di Jakarta, nggak punya duit, orang mampu berbagi, nak kamu kuliah, saya ngasih kamu biaya.